Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Selama masyarakat lebih sering buang sembarangan, sampah akan tetap jadi cerita. Audio Jungle. Audio Jungle. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki kemampuan berpikir, penalaran yang tinggi, budaya hingga peranata sosial. Di mana peran manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah, mudah ditemukan dan digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Secara tidak sadar, penggunaan plastik mungkin sudah menjadi comfort zone bagi banyak orang. Setiap hari rasanya sulit melepaskan diri dari plastik. Bertahun-tahun kita dimanjakan dengan kemudahan, kepraktisan dan murahnya harga kemasan plastik. Mulai dari membeli air mineral, secangkir kopi, berbelanja di supermarket, hingga membeli bubur ayam di pagi hari. Sudah pasti kita bertemu dengan kemasan plastik. Salah satu budaya yang secara tak sadar bertahan di Indonesia adalah budaya konsumtif. Perilaku konsumtif menjadi suatu masalah serius yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Permasalahan sampah plastik yang semakin meresahkan terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Cukup banyak individu yang semakin konsumtif tetapi tidak acuh terhadap permasalahan yang sebenarnya ia ketahui. Minimnya kesadaran dan pola pikir juga turut andil. Hari ini bisa dicegah dengan memilah dan mengumpulkan sampah plastik dalam suatu tempat. Anda mungkin pernah melihat sebuah foto viral anjing laut yang mati lemas karena lehernya terjerat plastik, atau bahkan penyu yang terlilit sampah di sekujur tubuh hingga tak mampu berenang. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan di tanah maupun laut. Indonesia merupakan sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Plastik yang kita gunakan karena alasan kepraktisan berubah menjadi polutan yang membahayakan lingkungan. Ini tidak lepas dari meningkatnya produksi barang sekali pakai, namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menangani limbahnya. Pada dasarnya, sampah plastik bisa didaur ulang dan digunakan kembali menjadi barang yang bermanfaat. Namun edukasi mengenai sampah plastik di Indonesia belum cukup optimal, sehingga banyak orang yang sudah terbiasa membuang sampah plastik tanpa dipilah. Dengan Mas siapa? Rafido, Mak. Sekarang sedang bekerja apa kuliah apa gimana, Pak? Mas Rafido. Saya masih semester 4. Saya kuliah, Pak. Jurusan apa, Mas? Jurusan Teknik Informatika. Dengan Mas siapa? Dengan Aris Amanullah. Sekarang Mas Aris kerja apa kuliah apa gimana, Mas Aris? Sekarang saya kebetulan sedang belajar menjadi mahasiswa Prodi Teknik Sipil. Wih. Baik, terima kasih. Sebelumnya Mas boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih juga. Nama saya Arsenius Sino Kalmedan Nunes. Saya sekarang kuliah di UNS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nindya Ovita dari Program Studi Agroekoteknologi Universitas Brawijaya. Seperti yang kita ketahui kan, sampah plastik sedang marak-maraknya. Nah, untuk di lingkungan Anda sendiri, kira-kira keadaannya bagaimana ya? Untuk lingkungan kami, itu menurut saya sampah plastik udah terlalu banyak ya, Pak. Kurang itu sampah itu udah ada di mana-mana gitu loh. Di pojok sawah, di tengah sawah, di pinggir sawah, di kebun juga banyak, Pak. Apalagi di kali. Wow. Terus, apakah ada usaha dari pemerintah setempat seperti kayak kepala desa untuk mengurangi maraknya sampah plastik ini? Kurang tahu ya, Pak. Saya kan di sini cuma ngekos. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu di kampus atau enggak di kos saja sekadar beristirahat. Lalu menurut Anda, sampah itu sebaiknya diapain sih biar mengurangi pencemaran? Oh, sampah plastik ya, Pak? Ya.
untuk menurut saya sih harusnya dilakukan recycle, diolah lagi jadi sampah yang baru. Kalau nggak jadi benda yang baru kan bisa gitu Pak, jadi plastik bekas, jadi plastik bekas lagi, terus jadi plastik bekas lagi, kan suatu pencapaian gitu, jadi manusia yang menyampah. Bagaimana perasaan Anda melihat sampah yang berserakan jauh dari apa itu namanya pengolahan lah, 3R, reduce, reuse, dan recycle? Gimana perasaannya? Sedih Pak. Dulu waktu saya kecil tuh gak ada sampah plastik sama sekali. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya semoga sampah plastik segera berkurang. Kalau nggak berkurang ya sampah plastik itu lebih ramah lingkungan lah, kayak gampang terurai lah, atau gampang dimakan, atau sampah plastik bisa dimakan, jadi semua inovasi baru untuk bahan makanan. Boleh, tapi kayaknya tidak mungkin sih, tidak mungkin. Makanya saya itu menjual produk ini. Makasih Mas Remido atas pendapatnya. Sama-sama Bapak Angga Bayu Syaputra, Teknik Informatika 19. Oke, kan ini kan sedang marak-maraknya pencemaran sampah plastik ya, karena kan sampah plastik itu susah untuk susah untuk melebur ke alam. Nah, bagaimana keadaan di sekitar rumah Mas Aris? Kalau buat keadaan di sekitar saya itu banyak banget sampah-sampah yang masih berceceran di mana-mana, belum dibuang kepada tempatnya. Terus banyak juga manusia yang masih kurang peduli dengan masalah sampah, terutama dengan masalah sampah plastik. Karena masalah sampah plastik ini, saya masih sering melihat kebiasaan orang-orang gitu kan, ngebakar sampah, terus misalnya kurangnya edukasi dari sejak kecil, terus habis itu juga keterbatasan akses menyebabkan kita masih terbiasa melakukan bakar sampah yang merusak pencemaran. Terus kan tadi kan melihat banyaknya sampah yang dibakar, terus terjadi polusi udara kan. Nah, perasaannya bagaimana melihat hal seperti ini? Perasaan saya jujur prihatin ya, soalnya itu bisa merusak pencemaran, merusak udara juga. Habis itu yang rasa kecewa aja sih, soalnya umur bumi ini semakin pendek dikarenakan hal-hal tersebut tadi. Terus, apakah ada usaha dari pemerintah setempat dalam mengurangi maraknya sampah plastik ini, Chris? Kalau di daerah saya, kebetulan udah dari awal tahun 2021 itu udah pengurangan. Udah tidak boleh dipakai gitu sampah-sampah plastik di seluruh supermarket ternama. Jadi kayak misalnya dikarenakan angka sampah ini semakin membeludak gitu. Jadi diganti dari yang wadah sekali pakai, diganti dengan yang lebih ekonomis atau yang lebih ramah lingkungan gitu ya? Iya, diganti yang seperti itu, yang lebih ramah lingkungan, efisien, juga bisa dipakai berkali-kali. Terus kan banyak nih sampah yang dibuang. Nah, selain dengan cara pembuangan, kita dapat mereduksi sampah itu dengan cara apaan sih? Menurut Mas Aris? Mungkin bisa kali ya, kita sebelum membuang sampahnya tersebut, kita pilih dulu mana yang harus mana yang bisa digunakan kembali, mana yang harus dibuang. Terus juga kalau bisa kurangilah hal-hal yang ngebuang sampah tersebut. Terus Anda kan kuliah di Prodi Teknik Sipil. Terus apa pandangan mengenai pencemaran sampah plastik ini jika dikaitkan dengan ilmu teknik sipilan gitu? Gimana? Kalau misalnya menurut ilmu yang telah saya pelajari gitu kan, nah, banyak manusia yang harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang mereka lakukan sendiri. Nah, kita bisa
menginisiasi, kita bisa inisiatif untuk mendirikan beberapa bank sampah di tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk memilah atau membedakan antara sampah organik dan non-organik, sampah yang dapat menghilang lama atau yang cepat gitu. Terus kita juga bisa meningkatkan peran masyarakat untuk peduli terhadap sampah-sampah tadi. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi tepat guna yang bisa jadikan sebagai alternatif campuran bahan bangunan pada aspal dan lainnya. Boleh sih, boleh. Semoga bisa bisa direalisasikan ya, Riz. Amin. Terus bagaimana harapan Anda ke depannya mengenai adanya banyaknya sampah ini? Harapan saya makin banyak orang yang di sekitar itu prihatin terkait hal-hal tersebut dan mulai menanamkan rasa peduli sejak dini. Selain itu juga harus mulai bisa mengurangi membuang sampah secara sembarangan dan harus bisa mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik tadi. Terima kasih Mas Aris atas pendapatnya. Menurut pendapatnya Mas, tentang menyinggung mengenai rekayasa lingkungan dan penyihatan teknik sipil, di mana kita tahu bahwa di program teknik sipil terdapat mata kuliah rekayasa lingkungan dan penyihatan yang diharapkan dapat menguasai ilmu dasar hingga kemampuan profesional. Baik, terima kasih. Sebagai masyarakat yang baik itu, kita dapat menginisiasi beberapa daerah untuk mendirikan bank sampah di TPA yang bertujuan untuk memilah atau membedakan sampah organik dan non-organik. Terus kemudian, manfaat dari bank sampah tersebut adalah sebagai penyempurnaan sistem pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, sebagai alat untuk mengingatkan peran serta masyarakat dalam menerapkan sistem reduksi sampah yang berbasis masyarakat. Kemudian, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, hasil pengelolaan sampah tersebut atau sampah plastik dapat dijadikan untuk sebagai alternatif campuran bahan bangunan, terutama pada aspal. Banyak yang dapat dilakukan para ahli teknik sipil dalam membuat rekayasa seperti teknik lingkungan yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas lingkungannya sendiri. Baik, sekian wawancara kita kali ini. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih juga. Di sini saya akan menyampaikan mengenai harapan saya terkait kondisi lingkungan ke depannya. Saya berharap agar manusia dapat lebih peduli terhadap lingkungan dengan mengusahakan berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan plastik dan barang-barang yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, diharapkan pula ke depannya kita dapat membuat suatu inovasi untuk menciptakan barang yang ramah lingkungan. Diharapkan pula agar kita dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh sampah plastik, serta dapat merubah pola perilaku hidup kita menjadi lebih baik tanpa bergantung pada plastik, sehingga kedepannya dapat tercipta peningkatan kualitas masyarakat yang lebih baik. Kemudian terkait dengan pembangunan infrastruktur lingkungan, diharapkan pula pemerintah pusat dan daerah dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah dengan serius dan progresif untuk mewujudkan energi bersih untuk masyarakat yang sehat dan lingkungan yang aman dan lestari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan sampah memang merupakan tugas dari seluruh pihak, namun penanganannya dapat dimulai dari individu masing-masing. Artinya, semua orang harus dapat mengelola sampahnya di sumber mereka sendiri di rumah, sekolah, atau kantor. Lalu apa yang dapat kita lakukan dengan sampah plastik? Ada solusi mudah yang kita bisa lakukan untuk membantu mengurangi sampah plastik. Memberikan edukasi pada diri sendiri yang perlu terus diberikan ialah pentingnya membiasakan untuk tidak membuang sampah di mana saja, dan membiasakan untuk berperilaku bijaksana dalam menggunakan plastik termasuk dalam hal penanganan sampahnya. Dibutuhkan ekoliterasi bagi masyarakat dalam komponen pendidikan lingkungan untuk memperlambat perubahan lingkungan dan konsekuensinya dalam upaya menciptakan kepekaan terhadap pelestarian lingkungan. Tentang sebuah paradigma mengenai cara berpikir dalam membentuk masyarakat yang sadar lingkungan dan dapat memecahkan masalah lingkungan. Alam yang begitu kaya telah memberikan banyak hal bagi kehidupan.
kebiasaan dan pola hidup manusia justru sering memberikan dampak yang buruk. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya kita bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak membahayakan dan merusak lingkungan. Yuk mulai lakukan perubahan kecil yang mungkin dapat membuat perbedaan yang cukup besar. Salah satunya mengurangi penggunaan plastik, supaya generasi di masa depan bisa menikmati kehidupan dengan lingkungan yang lebih sehat dan lebih bersih. TakeTones.com